Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, dan turut serta. Pengaturan penyertaan. Yang pertama, secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Yang kedua, secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selanjutnya ada pengertian penyertaan. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan ada 5. Yang pertama, plegen atau pleger adalah yang melakukan. Menurutnya, ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Yang kedua ada don plegen yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Yang ketiga, bentuk turut serta melakukan, yaitu KUHP tidak memberi definisi, tetapi memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat, penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kelima, bentuk pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, saran, atau keterangan. Batasan atau limitatif yaitu berupa memberi kesempatan, saran, atau keterangan. Penyertaan dengan keapaan. Tindak pidana yang dilakukan karena keapaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan.